Mari kita kembali ke Injil Yohanes. Sekarang kita menginjak ke pasal 20. Pasal 20 menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, di dalam ke-9 ayat yang pertama kita membaca mengenai Maria, Petrus, dan Yohanes di kubur kosong itu. Tetapi supaya video ini tidak terlalu panjang, video ini hanya mencakup ayat 1 dan 2 mengenai Maria Magdalena. Di dalam kedua ayat ini, kita tidak sebenarnya membaca bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kuburan. Daripada itu, kita diberitahu bahwa seorang perempuan, Maria Magdalena, adalah yang pergi dan menemukan bahwa makam itu kosong. Seorang perempuan memberitakan ini kepada Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Masing-masing keempat Injil mempunyai perspektif dan beban yang berbeda-beda, tetapi keempat Injil semua menekankan bahwa kubur itu kosong. Dia memang bangkit. Pasal 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Seperti apa yang dijelaskan oleh Borchert, ini berbeda sedikit dari apa yang dikatakan di dalam Injil Markus. Di dalam Markus pasal 16 ayat 2, mereka datang ke kuburan, matahari sudah terbit. Borchert juga mengingatkan bahwa istilah gelap agak relatif. Walaupun matahari sudah terbit, masih agak gelap. Injil Matius, Markus, dan Lukas menceritakan bahwa beberapa perempuan pergi ke kuburan. Ya, Matius pasal 28 ayat 1 menceritakan bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur itu. Markus pasal 16 ayat 1 berkata bahwa Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome pergi ke kuburan. Dan Lukas pasal 24 ayat 10 berkata bahwa Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka, ibu-ibu itu menceritakan kepada para rasul mengenai kubur yang kosong. Dan di dalam Matius, Markus, dan Lukas, Maria Magdalena selalu disebut lebih dahulu daripada yang lain. Tetapi Yohanes hanya menyebut Maria Magdalena. Mungkin Maria Magdalena menjadi inisiator dan pemimpin membawa perempuan-perempuan yang lain ke situ. Mungkin fokus ini pada Maria Magdalena menyiapkan para pembaca untuk membaca percakapan Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus di dalam ayat 11-18. Ya, apa sebabnya Yohanes hanya menyebut Maria Magdalena dan tidak menyebut perempuan-perempuan yang lain? Ini tidak bersifat kontradiktif karena Yohanes tidak berkata bahwa hanya Maria Magdalena pergi ke kubur itu. Juga kata-kata kami tidak tahu di mana dia diletakkan di dalam ayat yang berikut memberi dukungan kuat bahwa Maria Magdalena tidak sendiri. Walaupun tidak ada rasul yang perempuan, tetapi hak istimewa menjadi orang yang pertama yang menyaksikan kubur kosong itu tidak diberikan kepada lelaki, tetapi kepada seorang perempuan, Maria Magdalena. Dan seperti nyata di dalam beberapa ayat yang lebih lanjut, kehormatan besar menjadi yang pertama yang melihat Tuhan Yesus yang bangkit dari kuburan tidak diberikan kepada para rasul, tetapi kepada seorang perempuan, kepada Maria Magdalena. Dia berangkat pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Ingatlah, tidak ada listrik, tidak ada lampu di jalan.
Seorang perempuan pergi keluar dari rumah pada waktu masih gelap mungkin menakutkan, mungkin berbahaya, mungkin melanggar norma sosial. Tapi hal-hal itu tidak berarti bagi Maria Magdalena. Apakah Yohanes mencatat ini untuk menyatakan keberanian kasih Maria Magdalena? Yohanes tidak menyebut batu di dalam catatan mengenai penguburan Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak menceritakan bagaimana batu itu diangkat. Ya, rupanya Yohanes berpikir bahwa para pembaca telah membaca dari Matius atau Markus atau Lukas. Yohanes juga tidak menceritakan para penjaga yang diceritakan di dalam Injil Matius. Ya, kita melihat bahwa dia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Mungkin dia melihat ke dalam dan melihat bahwa kubur itu kosong, tetapi tidak disebut di dalam firman ini. Ya, mengenai batu itu, di kuburan itu di Calvary Gordon, tidak ada batu sekarang. Dan tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi pada batu itu. Tetapi di Yerusalem masa kini, dekat King David Hotel, dekat Hotel Raja Daud, di sisi menurun, kita dapat melihat batu yang menutup kuburan yang punya beberapa kamar di dalamnya. Kuburan itu nampaknya dimiliki keluarga Yahudi yang kaya pada masa yang sama. Dan seperti nyata di foto, batu itu sudah digeser dari pintu. Dia bundar, kira-kira tidak sampai 2 meter tingginya, tebalnya kira-kira 30 cm. Pada kunjungan pertama saya ke tempat itu, kira-kira pada tahun 1980, kita dapat masuk ke dalam kuburan itu dan melihat kamar-kamar di dalamnya, melihat juga bangku-bangku yang diukir di dalam batu untuk mayat-mayat yang diletakkan di situ. Sejak itu, pintu masuk itu ditutup dengan pintu besi, entah mengapa. Pasal 20 ayat 2. Ia lari dan datang kepada Simon Petrus dan kepada murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Mereka telah mengambil Tuhan dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Itu terjemahan saya. Terjemahan baru berkata, ia berlari-lari dan mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Pengulangan kata kepada, Yunaninya pros, itu agak aneh. Mungkin susunan kalimat ini menyatakan bahwa Simon Petrus dan murid yang lain itu tidak tinggal di rumah yang sama, tetapi itu tidak dapat dipastikan dari tata bahasa kalimat ini. Kata kerja yang diterjemahkan lari, datang, dan berkata semuanya memakai present tense, membawa kesan yang lebih intens dan nyata. Ungkapan ini, murid yang lain yang dikasihi Yesus, ini dibahas di dalam video pendahuluan mengenai penulis Injil Yohanes. Ungkapan ini, murid yang dikasihi Yesus, merujuk pada Rasul Yohanes. Ungkapan ini dipakai 5 kali. 4 kali kata kerja agapao dipakai, tetapi sekali di dalam kalimat ini kata kerja phileo dipakai. Dan pemakaian imperfect tense biasanya menceritakan bahwa hal itu berlangsung seperti video dan bukan seperti foto biasa. Ya, imperfect tense. Dia mengasihi dan mengasihi dan mengasihi. Maria Magdalena tidak mengatakan apa-apa mengenai kemungkinan bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kuburan. Petrus juga di dalam ayat 6 dan 7 tidak mengemukakan ini. Nampaknya, kengerian dari penyaliban Tuhan Yesus begitu menguasai mereka, sehingga mereka tidak dapat mengingat nubuatan-nubuatan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus Kristus
bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Maria berkata, mereka telah mengambil Tuhan dari kuburnya. Ungkapan Tuhan ini kurios. Ungkapan kurios dapat hanya membawa kesan hormat tanpa kaitan pada Tuhan Allah di dalam Perjanjian Lama. Misalnya di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 11, Tuhan, itu kurios, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Perempuan di sumur Yakobus memakai kata kurios, tetapi pada saat itu dia tidak berpikir Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah. Dia berkata kurios dengan arti Tuhan. Tetapi kata kurios juga dapat mempunyai hubungan yang sangat erat pada Tuhan Allah yang diceritakan di dalam Perjanjian Lama, seperti di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, kuriosku, dan Allahku. Jadi setiap kali kita menemui kata kurios di dalam bahasa Yunani, kita harus mengambil keputusan. Ini Tuhan atau ini Tuhan. Satu kata, kurios, dapat berarti Tuhan, dapat juga berarti Tuhan. Harap itu menjadi cukup nyata di dalam konteks itu. Kita membaca bahwa dia melihat bahwa batu itu sudah diambil orang, sudah diangkat orang. Di sini dia berkata, mereka telah mengambil Tuhan dari kuburnya. Tetapi kita tidak tahu apa dia hanya mengasumsikan bahwa kubur itu kosong atau dia sebenarnya melihat bahwa kubur itu kosong. Tentu dia mengasumsikan bahwa orang yang tidak diketahui datang dan mengambil mayat itu. Jelas, karena batu itu sudah diangkat orang. Ya, tetapi ada alasan lain sebenarnya. Oleh karena begitu banyak kuburan dirampas pada masa itu, maka Kaisar Claudius yang bertakhta pada mulai tahun 41 sampai tahun 54 Masehi, dia mengeluarkan titah yang mewajibkan hukuman maut bagi setiap orang yang merusak kuburan, mencuri mayat, atau membuka segel kubur. Jadi, ya, memang pada masa itu mayat dapat dicuri orang. Pada masa itu, di dalam budaya itu sangat penting bahwa orang dikuburkan secara yang layak. Maria Magdalena tidak mau membayangkan buruknya keadaan itu jika mayat Tuhan Yesus diambil orang. Ya, ringkasan, di manakah ke-11 rasul yang diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus? Mengapakah perempuan ini, Maria Magdalena, ialah yang pertama melihat kubur kosong itu? Membaca kedua ayat ini, juga membaca ayat 11-17, di mana Maria Magdalena adalah yang pertama melihat Tuhan Yesus setelah ia bangkit. Kita perlu mengingat bahwa pada masa itu, perempuan tidak dihormati seperti laki-laki. Tetapi pola pikir itu tidak berlaku bagi Tuhan Yesus.